Pada saat itu aku berpikir, Tuhan, aku pengen sekali bikin rumah singgah buat mereka. Aku mulai dengan uang 1 juta plus iman yang besar dan tulus dan percaya bahwa setiap niat baik itu pasti dibukain jalan sama Maha Kuasa. Dan mereka datang dengan kondisi penyakit yang sangat parah biasanya. Yang datang dengan kondisi matanya udah keluar, ada yang kanker mulut yang datang udah segede gini, level tinggi gitu ada yang kakinya kanker tulang gitu, karena biasanya diamputasi. Ya pokoknya banyak deh. Welcome to Kado Talk by Who Production. Kalian pasti bakal gini, kok Kado kurang semangat banget ya hari ini ngebawainnya ya. Jujur guys, episode kali ini aku bilang adalah episode yang menantang banget buat aku. Bukan soal fisik ya, tapi menantang dari hati gitu loh. Karena emang ini butuh persiapan penuh ya. Jadi kita bakal ngebahas topik ini yang aku pikir juga bisa aku share. Kita share semuanya buat teman-teman Hoopers di sini untuk bisa melihat sisi lain dari kehidupan Jakarta dan juga sisi lain dari seorang yang punya satu buah aku bilang punya hati yang luar biasa khususnya untuk anak-anak gitu loh. Oke, guys, hari ini aku sudah ada di Rumah Harapan Indonesia. Dimana hari ini aku nggak sendiri juga, aku bersama dengan narasumber yang bakal menjelaskan apa sih Rumah Harapan Indonesia itu dan juga kira-kira ada apa sih isinya dan juga kira-kira misinya apa dan juga apa nih edukasi yang bisa kita dapetin ya Hoopers semuanya setelah nonton YouTube ataupun channel Kado Talk ini. So everybody, please welcome Mbak Silly. Dan juga ada adik kecil di sini ya, kita punya 2 bintang tamu super spesial banget. Ini siapa namanya sayang? Rido. Namanya Rido. Hai Rido. Boleh tahu nggak kamu umur berapa sekarang Rido? 7 tahun. 7 tahun. Hebat banget kan? Luar biasa loh dia. Ya aktif ya gitu ya, selalu semangat ya. Selalu sukses ya. Oke. Kita ke Mbak Silly dulu ya berarti ya. Oke. Guys, Mbak Silly sini dari Rumah Harapan Indonesia. So Mbak Silly mungkin boleh present juga, mungkin kita boleh kenalan dulu sama para Hoopers di sini. Mbak Silly ini adalah seorang perempuan biologis apa sih gitu ya. Silakan Mbak. Ya oke. Hai semuanya. Aku sebenarnya panggilannya namanya Valencia Bikeranda. Kalau di Rumah Harapan dipanggilnya Kak Valen. Tapi dulu aku bikin Twitter tuh namanya Jasili. Nah, Jasili. Dari Twitter ini aku bikin Blood for Life. Terus aku diundang dari Blood for Life ini aku diundang ke Amerika. Di sana kemudian mereka kasih apa sih verified akun Twitter aku karena menganggap organisasi Blood for Life ini berbeda dari organisasi lain gitu. Dan aku tuh ngerasa kayak waktu di sana ya, aku ngerasa Tuhan, aku belum melakukan apa-apa, tapi aku udah dikasih reward sama yang di atas gitu, luar biasa, yang bahkan aku nggak pernah bayangin sekalipun gitu. Selama ini aku bahkan ke Singapura aja belum pernah gitu. Ini tiba-tiba aku bisa berangkat ke sana, wawasanku bisa terbuka, dan aku berjanji pada saat di sana tuh aku berjanji kalau aku pulang ke Indonesia, I will do something for my country gitu. Jadi kayak aku pulang ke sini, aku bingung nih mau mulainya dari mana, siapa yang mesti aku bantu, bingung kan. Akhirnya aku ke rumah sakit. Nah pas di rumah sakit itu aku cerita-cerita sama orang tuanya, aku peluk, aku bacain buku cerita ke anaknya. Pulang-pulang aku ngelihat banyak banget orang yang tidur di sela-sela rumah sakit. Pas aku tanya, mereka tuh dari daerah Kak, daerah, dan mereka udah jual sawah, udah jual kendaraan, kadang udah sampai jual rumah untuk bisa terbang ke sini. Hanya untuk pengobatan ya? Iya, sampai di sini kapasitas rumah sakit kan terbatas, ini kan seluruh Indonesia. Sampai sini nggak dapat nggak dapat bed, jadi mereka belum bisa dirawat, tapi mau ngontrak nggak punya duit lagi karena kan biaya transportnya mereka mahal, belum uang makan dan sebagainya. Akhirnya mereka kejar-kejaran sama satpam gitu. Pada saat itu aku berpikir, Tuhan, aku pengen sekali bikin rumah singgah buat mereka.
menyediakan langsung lah tempat. di situ Iya. keluar dari hati. Nah, satu aku pengen ya, ini kayaknya nih panggilan hatiku yang waktu itu aku pulang dari Amerika itu aku bingung mau ngapain. Tapi pada saat itu aku melihat mereka, aku langsung oh ya, aku harus menyediakan tempat buat mereka, untuk mereka sekedar berlindung dari panas, dari hujan, dari dinginnya malam gitu kan. Tapi siapalah gue gitu, waktu itu aku nggak punya kerjaan, aku udah berhenti kerja, memutuskan berhenti kerja tuh untuk ngerjain Blood for Life waktu itu. Jadi aku bingung mulai dari mana ya. Nah, waktu aku ketemu rumah ini, aku naik ke atas, itu waktu aku tutup mata, aku ngelihat kayak ada parket, terus kasur-kasur disusun rapi, itu kayak visi yang Tuhan taruh di kepalaku, cantik banget itu rumahnya, kuning, orange, terus ada ayunan, tapi aku mikir, duit dari mana Tuhan, terus kayak aduh bisa nggak ya aku masukin proposal ke perusahaan-perusahaan, nggak ada satupun yang mau mendanai mimpi kan. Lah itu cuma mimpi. Terus akhirnya aku bikin ngecat bareng waktu itu, aku pikir udahlah aku cobain bicara sama yang punya rumah. Ibu, aku nggak punya duit, aku cuma punya uang 1 juta. Serius? Iya, aku bilang gitu, aku punya duit 1 juta doang, boleh nggak Bu aku bayar 1 juta, tapi aku janji pertengahan tahun aku lunasin. Ibunya bilang gini, kalau nggak lunas semuanya saya nggak balikin duitnya ya. Waduh, aku mikir gimana ya kalau misalnya gue bisa bayar tapi nggak lunas 100 juta, duitnya hilang, rumah nggak dapet apa-apa, aku nggak nolongin orang juga, itu kayak berasa hilang semuanya, hilang semua gitu aja kan. Padahal kalau kita perempuan ya 2 juta aja bisa jadi tas. Iya. Bisa beli bedak, metode kosmetik gitu kan gitu. Secara kedagingan itu aku kayak aduh gimana ya, sayang udah nanti nggak jadi, nggak bisa ketolong. Cuman satu hal yang aku ingat, Tuhan kita itu nggak kurang kaya untuk nolongin us, nggak kurang. Jadi Tuhan cuma begini aja, Tuhan cuma butuh hati kita, bener-bener hati ini kamu serius nggak, kamu bener-bener percaya nggak kalau aku bisa memenuhi apa yang kamu mimpikan gitu. Jadi aku mulai dengan uang 1 juta plus iman yang besar dan tulus dan percaya bahwa setiap niat baik itu pasti dibukain jalan sama Yang Maha Kuasa. Itu kayak rezeki itu mengalir nggak tahu dari mana Kak. Tiba-tiba aku dapat penghargaan ini, penghargaan itu, dapat endorsan ini, endorsan itu, semua. Terus aku jadi ambasador ini, ambasador itu, sesuatu yang nggak pernah aku pikirin bahkan dari kepalaku yang ya elah gua emak-emak nggak cantik, nggak kayak artis gitu kan, tapi kok bisa gitu, karena ya itu akhirnya 13 kali bayar rumah ini lunas dan jadilah rumah singgah buat anak-anak sakit dari keluarga tidak mampu yang datang dari daerah ke kota-kota besar. Dan itu modal 1 juta itu aku pikir cuman akan berhenti di situ, ternyata enggak. Tuhan bikin aku punya courage, kekuatan yang besar untuk berani melangkah, sampai akhirnya sekarang sudah ada di 5 kota Kak. Di Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, dan Makassar gitu. Jadi sampai saat ini kita sudah berdiri 8 tahun, kita sudah melayani 1.285 anak. 1.825 anak 8 tahun, itu melewati sebanyak sekali tantangan banget. Tantangan, ada juga mungkin yang tulus ikutan membantu, ada juga mungkin yang kayak pergi gitu aja gitu kan, tapi Basri tetap dengan niat yang kuat ya. Iya, itu yang paling penting sih sebenarnya. Wow, luar biasa loh. Karena orang melihat hati, orang melihat kesungguhan kita gitu. Banyak orang di luar sana, saya sangat percaya orang baik gitu banyak, tapi mereka nggak yakin bahwa mereka menitipkan amanah ke tempat yang benar gitu. Nah, kami di Rumah Harapan berusaha untuk meyakinkan semua orang di luar sana bahwa ketika kamu menitipkan amanah ke Rumah Harapan Indonesia, insya Allah kita salurkan dengan benar dan tepat. Karena
kalau kita baik aja belum tentu benar kan, benar. tapi kalau benar udah pasti baik. Nah kami di Rumah Harapan ini laporan keuangannya kita posting di semua sosial media. Jadi kita lihat tuh di Instagramnya ada loh. Di Instagram. Jadi emang benar-benar terbuka ya semuanya ya. Karena emang ini kita misinya adalah memang tulus gitu kan, jujur emang semua buat anak-anak gitu ya. Semua mereka yang ada di sini gitu ya. Dan mereka di sini ya di Rumah Harapan ini tidak ada satupun keluar uang walaupun Rp1 pun ya, mulai dari pampers, obat-obatan, transportasi, makan 3 kali sehari, vitaminnya, semuanya. Bahkan ketika mereka datang itu kan biasanya bajunya mohon maaf ya seadanya gitu. Kita carikan baju yang layak pakai, jadi kalau mereka ke rumah sakit mereka happy karena pakai baju baru gitu kan. Ada aja rasa senang ya gitu. Itu malah booster buat mereka ya gitu ya, untuk mereka terpacu buat bahagia, sembuh gitu kan gitu. Karena kan tagline kita di sini, happiness is the best medicine. Yes, hati yang bener gembira banget. Itu obat yang paling mujarab. Jadi tugas kita adalah bikin mereka senang, karena kami bukan dokter, bukan ahli medis. Kita nggak bisa mengobati mereka secara medis, tapi kita percaya bahwa setiap kebahagiaan yang kita berikan buat mereka itu bikin mereka jadi happy. Hai, sini, ikutan ya. Nah, kalau aku tanya lagi nih Mbak Sri, ini kan hai, sini bareng-bareng. Duduk. Oh iya, oke. Kalau total oke. Hai. Apa tuh? Iya. Nah. Oh, masker. Minta maskernya sama nenek. Iya. Nah, kalau misalnya total anak-anak yang ada di sini tuh ada berapa nih Mbak kira-kira Mbak? Yang di Jakarta aja. Ya, di Jakarta. Di Jakarta aja hari ini ya 8 anak. 8 anak. Karena kan gini, setiap rumah singgah itu ada kapasitas. Yes, benar. Kapasitasnya Maksimalnya berapa maksimal. gitu. Kalau di Jakarta kapasitas maksimalnya karena kita menampung mereka bersama orang tuanya, itu totalnya bisa 17 keluarga. Di rumah itu datang nggak hanya dari Jakarta aja ya? Dari seluruh Indonesia ya? Dari Sabang sampai Merauke, Kak. Oh my god. Dan mereka datang dengan kondisi penyakit yang sangat parah biasanya. Oh iya? Kondisinya udah kadang-kadang kita sampai bisa nggak ya kita nanganin, bisa nggak ya kita nanganin, yang datang dengan kondisi matanya udah keluar, ada yang kanker mulut yang datang segede gini level tinggi gitu ada ya. yang kakinya kanker tulang gitu, karena biasanya diamputasi. Ya pokoknya banyak deh. Ini juga kondisinya parah banget waktu dia datang. Oh ya? Ini parah sekali berdua ini. Ini panik. Mereka ini Rido ini datang umur 6 bulan. Ini juga sama 6 bulan, hampir bersamaan ya. Nah, yang ini itu kondisinya waktu datang tidak ada anus, tidak ada lubang muncul. Jadi di perutnya itu di sebelah sini dibolongin untuk salurannya dia. Yang ini dibolongin untuk kencing, dan itu karena sering kotor jadi sering infeksi. Ini operasi mungkin udah 13 kali menjalani operasi. Mulai dari perutnya dibolongin, sini perut yang ini dibolongin, terus infeksi, operasi lagi sampai akhirnya harus dipasangin busi di bawah, lubang di bawah. Sampai sekarang dia masih di busi kalau kata ahli medis itu, untuk membantu dia bisa pipis. Iya, salurannya biar lebih lancar gitu ya. Gitu. Benar-benar luar biasa loh. Aduh ini tapi mamanya hebat dia kuat loh. Mamanya hebat. Dia kuat loh, sebentar. Yang ini mamanya meninggal waktu COVID. Papanya udah nggak ada. Papanya, jadi waktu dia datang ke sini dengan ibunya sudah anak yatim. Bapaknya meninggal saat dia masih dalam kandungan. Jadi karena tidak ada suami, akhirnya kurang gizi kan. Kurang gizi sehingga dia lahir tidak normal. Dia harus bergantung sama oksigen. Dibolongin di sininya, ini sampai sekarang masih kan. Dibolongin sini dan dia bergantung sama oksigen. Jadi kalau oksigennya lepas sebentar aja langsung biru. Jadi kita berkali-kali tuh lari ke rumah sakit jam 2 pagi, jam 3 pagi, bawa dia lari ke rumah sakit karena udah hampir nggak ada. Sampai di rumah sakit ditolong, akhirnya lolos lagi. Nah,
dia hidup tinggal sama kita di sini cukup lama sampai kemarin pandemi. Mamanya meninggal. Jadi dia sekarang udah tinggal dia doang. Nah yang ngasuh dia sekarang ada adiknya mamanya. Gitu ya. Tinggal di sini juga. Tinggal di sini juga. Nah kami tidak pernah membatasi adik-adik ini boleh sampai kapanpun boleh tinggal di sini karena prinsip karena nolongin orang kan nggak boleh setengah-setengah. Setuju sekali. Kita dikasih sama Tuhan juga berkat nggak setengah-setengah kan. Jadi the way we pay back to God is to serve others kan. Jadi melayani mereka ini nggak boleh setengah-setengah. Bahkan kalau dari salah satu dari mereka mohon maaf akhirnya meninggal sekalipun, biaya pemulangan kargonya kita bayarin sampai pulang. Iya, memanusiakan manusia ya, gimana pun juga ya mereka juga berhak buat mendapatkan itu ya. Betul. Dan kita juga nggak pernah melihat agamanya. Mau agama apapun di sini yang melayani juga semuanya dari berbagai agama dan yang kita layani pun sama. Bahkan even mereka nggak punya agama sekalipun juga tetap kita layani karena buat kita our religion is love. Yes. Setuju sekali. Nah, kalau misalnya mereka ini kan bisa dibilang kan tiap hari seperti ini, gitu. Mereka hidup dengan teman-temannya mereka di sini gitu. Kira-kira kalau dari Mbaknya sendiri dengan Rumah Harapan Indonesia ini ada hal-hal yang bisa bikin mereka tuh kayak lebih kayak jadwal-jadwal misalnya kayak liburan bareng-bareng gitu. Iya. Atau mungkin mereka diajak kayak buat pentas seni. Kalau dulu gitu. Kak, sebelum pandemi itu kita ada jadwal tiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali outing. Oke. Outing keluar dan biasanya kita menggandeng orang yang mau mensupport kegiatan itu karena kan kita selalu bilang sama orang-orang bahwa this is our chance to give back ya. Jadi kesempatan buat kita untuk bersyukur atas hidup ini karena bayangin coba ya. Sesimpel ini deh, belajar dari Ridho misalnya. Ridho itu untuk bisa pipis aja prosesnya bertahun-tahun sampai 7 tahun ini udah usia 7 tahun pun pipisnya masih susah kan. Kita coba tinggal buka celana, duduk pipis udah selesai, that's it. Dan kadang-kadang we take it for granted. Kita menganggap itu biasa aja. Padahal ada orang yang berjuang setengah mati untuk bisa pipis. Prosesnya juga lama sekali hanya buat mengeluarkan pipis aja. Sama di sininya tuh dibolongin. Jadi kalau kita buka itu isinya ususnya keluar belibet gitu. Dan itu kotorannya keluar dari situ. Kebayang nggak sih kalau kita setiap hari harus keluar jalan keliling kotoran kita dalam kantong gitu. Sometimes we take it for granted gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu membuat kita jadi belajar bersyukur dari anak-anak ini. Dia misalnya sesimpel kita bernafas, pernah nggak kita bersyukur atas nafas yang kita hirup? Kalau kita bayar, ini udah miliar-miliar mungkin yang harus kita bayar. Karena kayak dia nih waktu kecil, dia setiap 2 hari sekali harus ganti tabung oksigen karena tabung oksigennya itu hanya cukup untuk 2 hari. 2 hari. Nah sekali ganti 30.000. Kalau anak-anak segitu, tapi kalau kita wah lebih gede, mesti kayaknya tabung gas. Kebutuhan oksigen kita lebih banyak mungkin kan? Gitu ya. Kebayang nggak kalau kita harus bayar? Aku pernah hitung total kalau katakanlah umur kita 40 tahun, kita harus bayar 1, sekian miliar. 1, berapa miliar gitu waktu itu kalau 40 tahun ya. Jadi dari mereka lah kita bersyukur dan kalau kita memberikan kesempatan mereka untuk bisa menikmati senang-senang, itu ucapan syukur kita sama bahagia aja gitu ya. Biar mereka menikmati keberadaan mereka di sini, diterima gitu. Itu juga satu hal yang kayak gift banget buat kita sebenarnya ya gitu loh. Belajar kita benar-benar belajar menikmati, mensyukuri hidup tuh dari mereka sih. Tapi masa kayak Ridho, aku konsep kayak Ridho ya, maksudnya kayak gini, dia mengalami itu, dia pasti merasa ya kayak kok aku kayak begini gitu. Dari Mbak Sri, susah nggak sih buat memberikan pengertian gitu kepada anak ini tentang penyakit mereka gitu loh. Suka nanya nggak sih buat mereka? Enggak, karena mereka dari kecil memang terbiasa begitu kali ya. Jadi mereka menikmati gitu kayak Ridho dari dulu mulai dari dia belum bisa jalan sampai mulai tatih-tatih, merangkak ya. Kalau dia merangkak bawa kantong kencingnya itu kan selangnya panjang, jadi dia merangkak kantong kencingnya ngikut dari belakang. Kadang waktu dia udah mulai bisa jalan, kantong kencingnya itu mamanya taruh di dalam
tas di selempang ini. Jadi dia main sambil bawa tas selempang yang isinya kantong kencing. Mungkin dia pikir emang beginilah hidupnya dia gitu ya, gitu. Luar biasa. Dia berasa itu sesuatu yang natural gitu. Emang gitu. itu dia begini gitu. Pernah sekali dia harus pulang kampung karena papanya sakit jantung. Mamanya luar biasa. Pokoknya saya ngelihat mama-mama di Rumah Harapan ini amazing banget. Yes. I learn a lot about love. Kekuatan mereka gitu ya. Endurance-nya luar biasa itu dari mereka gitu. Ini mamanya udah ngurusin ini, terus harus ngurusin suaminya karena kena penyakit jantung. Dia pulang, dia selalu nangis. Ayo kita pulang ke Rumah Orange, Orange. Sama aku kan di Rumah Orange karena memang dari lahir. Dari dia belum bisa bicara. Sampai dia udah bertahun-tahun, tahunya dia tinggal di sini. Iya. Terus kakaknya banyak, yang sayang dia banyak, gitu kan. Kakak Palen ya, ada kakak Palen, ada kakak Geki, ada kakak siapa lagi? Kalina. Kakak siapa? Kamala. Teman main semua ya, kayak gitu ya. Teman main semua ya, berarti ya. Luar biasa loh. Bener-bener. Aduh, aku tuh speechless banget gitu ya. Tapi gini, Mbak, Kak gitu, pernah nggak ngerasa kayak lelah nggak di perjalanan sampai ke titik sekarang gitu? Pernah putus asa nggak kayak oh God, aku surrender banget ya, gila capek gitu loh. Jadi kan bisa dibilang kan perjuangan kakek ini adalah 90% kesini. Iya. Pikiran, waktu, fisik gitu kan. Ya ekonomi juga, kita bisa bilang seperti itu kan. Itu bahkan keluarga juga mau nggak mau harus mengerti gitu kan. Pernah merasa capek nggak? Kalau capek itu capek mungkin ya manusiawi ya. Tapi hampir menyerah itu ketika pandemi. Pandemi itu mukul kita semua. Semua orang. Terus udah gitu donasi yang masuk Kak tinggal 18%. Saya kayak nangis di kaki Tuhan. Aku bilang, Tuhan ini anak-anak mau aku apain? Kalau misalnya mereka nggak ada yang nolongin lagi, apa yang mesti kita kerjain gitu? Duit dari mana? Ngasih makan mereka. Gaji karyawan dan sebagainya. Aduh Tuhan, kalau berhenti ini gimana ya, kayak ketakutan itu, terus ketakutan aku mau mati karena takut ya itu COVID di mana-mana kan kayak bener-bener bikin aku surrender gitu ya di bawah kaki Tuhan, bilang Tuhan aku nggak tahu aku mesti gimana, nyerah nggak ya. Tapi di saat itu tuh untungnya ya 2 tahun sebelumnya kami tim manajemen itu sudah melihat bahwa wah ini banyak yang sayang sama Rumah Harapan, donasinya lumayan gede, kita sisihin 20% yuk dari donasi yang masuk untuk nanti kalau ada darurat. Dan itu kita biasain dari 2017 sampai kemudian ada pandemi 2020. Duit itulah yang akhirnya kita pakai untuk bertahan. Nah, begitu Oktober itu kan aku ulang tahun nih, aku bingung ini gimana ya. Aku pikir masih ada nih duitnya. Pas mau bayar sewa rumah yang ada di Semarang, kakak yang finance ngomong gini, Kak nggak bisa diotorisasi. Aku kaget. Masa? Kan cuma 10 juta. 10 juta buat bayar DP di Semarang gitu. Nggak bisa Kak. Emang duit kita tinggal berapa? Begitu dibuka, duitnya tinggal 9,7 juta. Yayasan segede gini duit tinggal 9,7 juta. Kebayang terus, aduh rasanya oh my God, ini gimana ya. Terus aku waktu itu udah bilang oke, ini kayaknya udah harus berhenti. Tapi sedihnya adalah berhentinya di menjelang tahun aku. 23 Oktober kemarin. Terus aku yang kepikiran, kan aku lagi gendut-gendutnya tuh karena di rumah mulu nggak ngapa-ngapain, stres. Akhirnya pelariannya ke gitu ya. Makan enggak, aku nggak terlalu suka makan, ngemil gula yang manis-manis. Karena kan kalau udah stres kan bawaannya cari yang manis-manis kan. Nah itu yang bikin akhirnya berat badanku naik banget dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah 83 kilo waktu itu. Lari nggak mungkin, nggak ada event lari pun kan. Akhirnya aku bikin sama temen-temen, aku bikin di sosial media, aku bilang gini, guys, biasanya kan kalau orang aku ulang tahun dikirimin bunga, kue dan sebagainya, aku nggak mungkin makan kue itu lagi karena aku aja udah berusaha untuk menahan kan. Akhirnya aku bilang boleh nggak kalau uang itu didonasiin aja
aku setiap 1 kilo aku bayar berjalan setiap 1 juta aku berjalan 1 kilo. Wow. Dan aku targetin, walaupun waktu gitu aku kayak, aduh aku gimana ya targetin 100 juta, kayak sombong banget nggak sih orang mau donasi sampai segitu banyak, kayaknya nggak mungkin, siapalah aku gitu kan. Tapi pada akhirnya aku taruh 100 juta di situ. Nggak berapa lama, belum sampai ke tanggal 23 Oktober, total donasinya udah 155 juta. Alhamdulillah, ya Alhamdulillah, kaget. Masih aku banyak juga, orang baik. masih banyak orang baik di luar sana. Dan akhirnya aku tetap jalanin, dan tiba-tiba ada donatur orang Chinese gitu. Dia ngomong gini, emang kamu, dia mungkin kasihan sama saya ya, berat banget. Saya cerita bahwa saya ini sebenarnya nggak bisa lari, jadi saya cuma jalan aja. Dan saya sudah berjalan sekian kilometer, tapi saya masih punya utang banyak karena ternyata donasinya banyak banget kan. Terus aku bilang gini, aku bayarnya nanti ya, bayar jalannya pokoknya setiap hari aku bayar 5 kilo 5 kilo gitu. Si orang itu yang lihat terus mulai bertanya, boleh nggak kita zoom? Akhirnya kami zoom dengan beberapa pengusaha, temennya dia, terus dia ngomong gini, kamu butuh berapa untuk biaya operasional? Sekitar 200 juta 1 bulan, 150 sampai 200 juta. Beberapa hari kemudian dia transfer 700 juta. My God, kaget. Ya Allah, itu Tuhan kalau udah mau turun tangan bener-bener ya, dikirimin orang yang bahkan aku nggak yang kita nggak pernah tahu. Nggak tahu. Dia kirimin ini 500 juta buat kamu biaya operasional 6 bulan ke depan. Wow, terus donasi yang di campaign ulang tahun aku 233 juta kak. Oh my God. Aku sampai bayar jalan kaki sampai bulan November. Tapi itu juga membuat akhirnya aku jadi lebih sehat. Berat badanku turun. Dan juga bisa menggerakkan orang-orang untuk pakai hati. Itu luar biasa banget. Sekali dayung 2-3 tahun ya kak ya. Jadi aku bisa sehat lagi, bisa nolongin anak-anak lagi, dan orang juga merasa happy karena menolong orang itu kan kayak kita tangan di atas. Iya, benar. Tangan di atas itu jauh lebih bahagia daripada tangan kita di bawah. Benar, setuju sekali. Gitu. Oh my God, Coopers, jujur aku lagi gak banyak pertanyaan karena emang maksudnya gini, emang aku pengen banget biar Mbak Sila ini menceritakan semuanya gitu kan, karena memang bisa dibilang aku tuh amazed banget ya dengan kata-kata kayak Rumah Harapan Indonesia gitu, dimana banyak banget anak-anak yang kita bilang tuh mereka tuh masa depan bangsa juga, mereka berhak gitu loh. Nah itu ya kan? Mereka berhak untuk punya cita-cita sama kayak kita gitu loh, nggak ada perbedaan gitu loh, ya kan? Dan juga maksudnya gini, aku yakin juga banyak juga para ibu kita keluarga yang punya anak kecil mungkin kalau melihat pembicaraan ini pasti merasa bersyukur gitu loh. Tapi yang pastinya makanya aku bilang Kak Dotok hari ini spesial sekali. Aku mau nangis karena aku orangnya nggak kuat kalau lihat gini-gini gitu, karena oh my God, sorry Mbak. Tapi emang kenapa kita fokus di anak-anak? Iya, karena gini, aku nyimak gitu Mbak Sile ceritanya, aku bisa ngebayangin kayak day by day gitu, waktu ke waktu gitu, dengan segala macam kesusahan, tapi tetap punya hati yang tulus buat anak-anak Indonesia gitu kan, karena kan gak cuma Jakarta aja gitu kan gitu loh. Yang sedih Kak, kalau kita udah deket sama anak-anak ini tuh kan kalau manggil kita udah kayak Kapalen. Begitu aku datang langsung kelihatan, baru turun dari mobil aja udah Kapalen. Itu tuh yang suara-suara itu tuh yang bikin kita tuh booster nggak sih? Iya kan gitu loh. Kalau mereka nggak ada meninggal, oh my God, itu pernah kita yang emotionally corrupted. Begitu mereka nggak ada meninggal, apalagi yang meninggal, kita udah sehat. Gimana nanti nasibnya kayak gitu. Jadi benar-benar mereka itu udah jadi belahan jiwa kita gitu. Gimana sih kalau kehilangan belahan jiwa, rasanya sedih banget kan. Nah kita memilih anak-anak karena anak-anak ini benar kata kakak tadi, harapan masa depan bangsa di tangan mereka lah yang kasih bangsa ini dipertaruhkan. Bukan tidak mungkin salah satu dari mereka bisa jadi pemimpin kan. Pak Jokowi siapa yang pernah ngebayangin bakalan jadi presiden, orang dia dulu kita cuma nggak pernah tahu nasib orang gitu ya. Iya kan. Benar-benar. Makanya gue bilang
Aduh my god. Kalau misalnya nih Kak, satu poin lagi nih, kalau ada pasien nih yang mau singgah nih ke rumah harapan Indonesia ini, kira-kira ada syarat-syarat khusus atau apa nih? Pokoknya gini, ya kalau mereka membutuhkan, yang penting mereka dari keluarga tidak mampu, dari luar kota ya, dan BPJS kelas 3 biasanya ada surat keterangan tidak mampu. Dan yang paling utama penyakitnya jangan penyakit menular, karena kan yang kita tanggung di sini kan anak-anak yang kondisinya udah parah, jadi memang memang harus yang tidak menular gitu. Nah biasanya kita tidak biayain dari kampungnya, tapi begitu mereka sampai di sini semua kebutuhannya kita penuhi. Sebenarnya masih banyak pertanyaan banget. Aku tuh pengen sebenarnya 2 episode sebenarnya. Cuman aku juga gini, aku juga mau ngajak juga teman-teman Hoopers di sini juga pastikan kalau misalnya ada nih Kak gitu, ada teman-teman dari Hoopers mau ikutan donasi gitu mungkin ya mungkin bukan soal besar kecilnya tapi dari hati mereka tersentuh karena mereka juga sayang sama anak-anak atau mungkin mereka juga merasa kayak wow ini satu buah tempat yang amaze banget buat mereka. Kira-kira bisa nggak mereka donasi juga? Bisa banget. Jadi satu nih misalnya mau donasi barang, barang bisa. Justru kita menerima karena kan banyak orang yang nggak nyaman donasi uang, gitu kan belum tentu semua orang percaya gitu. Tapi boleh banget apapun, mau donasi barang boleh, di drop ke Rumah Harapan Indonesia. Kalau yang di Jakarta ada di sini, semua Instagramnya ada. Jadi Rumah Harapan Indonesia di Tebet. Kalau yang cabang-cabang lain ada RHI Bali, RHI Bandung, RHI Semarang, RHI Makassar, ada semua alamatnya. Lalu kalau donasi dalam bentuk uang juga ada di Instagram kami, ada nomor rekeningnya, silahkan dilihat di situ. Langsung follow ya. Langsung follow @Rumah Harapan Indonesia. Nanti bisa lihat di bawah, nanti kalian bisa follow ya. Kalau misalnya kalian mau donasi boleh, bentuk barang boleh, nominal uang juga boleh. Yang penting intinya adalah apapun yang kalian berikan kepada anak-anak ini itu merupakan berkat buat mereka. Karena aku selalu percaya sih Mbak, meski ini kita dilahirkan di dunia ini kita punya alasan untuk kita bergerak di dunia ini, untuk kasih kontribusi. Tinggal pilihan kita aja sebenarnya. Kita mau jadi orang baik atau mau jadi orang yang kurang baik. Benar. Gitu. Satu lagi Kak, sebenarnya kalau di Rumah Harapan kan sekarang kita udah mulai buka kesempatan untuk orang datang lagi. Volunteer, gitu. Jadi kalau dulu kan kita ada kesempatan untuk orang ngajak adik-adik kita ini jalan-jalan, outing keluar, misalnya ke Dufan atau ke Puncak atau kemana gitu, atau mereka juga boleh datang ke sini bikin acara. Nanti kita keliling, aku ajakin room tour ya. Room tour gitu. Jadi di atas tuh ada satu ruangan namanya ruang inspirasi, di mana orang boleh datang merayakan ulang tahun, merayakan keberhasilan atau merayakan kehidupan lah pokoknya, merayakan bersama-sama, celebrate life bersama adik-adik di Rumah Harapan Indonesia. Jadi kadang datang bawa badut, bawa musik gitu, storytelling, nyanyi bareng, kayak gitu-gitu. Itu juga satu buah hiburan buat mereka juga mereka seneng banget. Nah, bikin mereka happy, kita double happy banget. Kalau mereka happy, kita happy banget kan. Nih Mbak, harapan apa nih dengan Rumah Harapan Indonesia nih? Harapan apa nih di era sekarang? Mungkin kalau orang yang nonton konten ini, harapannya apa nih buat anak-anak sekarang, atau mungkin buat Hoopers mungkin yang punya niat untuk bisa ikut serta di Rumah Harapan Indonesia, kira-kira punya apa nih Mbak? Sebenarnya gini, aku pengen ngasih tahu ke semua orang bahwa bahagia itu bukan dilihat dari berapa banyak apa yang kita punya, tapi berapa banyak senyum yang sudah terkembang karena kita. Benar banget. Life itu rasanya itu hidup yang sebenar-benarnya, bahagia yang sebenar-benarnya. Jadi nggak harus di Rumah Harapan, dimanapun juga. Buka mata, lihat sekeliling, jadilah peka untuk melihat bahwa di sekeliling kita ini ternyata ada orang yang sebenarnya bukan untuk kita tolong, tapi untuk nolong diri kita sendiri. We feel good by doing good things, right? Jadi ada rasa yang indah banget kita bisa rasain di sini ketika kita bisa berbagi. Hidup itu kan nggak cuman apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, tapi apa yang kita kasih buat hati nurani. Hati nurani kita juga butuh makan. Jadi itu kebutuhan kita baru bisa terpenuhi kalau kita
ketemu sama orang-orang yang seperti mereka. Iya. Jadi sebenarnya kita nggak nolongin mereka, mereka lah yang menolong kita Ya, benar. untuk memenuhi kebutuhan hati nurani kita untuk bisa makan. Wow, amazing banget. Tapi maksudnya aku sebenarnya pasti pengen banget, tapi nanti kita coba jalan, kita room tour ya semuanya ya. Tapi yang pastinya Mbak Silly, I'm so proud of you, serius banget gitu. Aku dari awal nggak banyak pertanyaan karena aku memang biarkan Mbak Silly bercerita kepada kalian semuanya. Tapi yang pastinya sebelum kita closing, aku benar-benar setuju banget dengan apa kata Mbak Silly bilang bahwa memang bahagia itu kita yang ciptakan sendiri. Cuma kita punya cara bahagia yang berbeda-beda. Tapi setidaknya dalam hidup itu kita masih ada orang-orang juga yang butuh kita berikan bahagia gitu dengan cara bentuk apapun juga. Karena sekali lagi kita ditempatkan satu buah posisi itu, kita punya alasan yang bukan hanya buat kita aja tapi buat sekalian kita juga bahagia. Mungkin teman-teman nggak sekarang untuk Rumah Harapan Indonesia, mungkin bisa lihat samping kiri kanan kita juga dulu. Iya. Ketika mereka butuh, itu dulu kita dorong buat mereka ikutan bahagia sama kita. Ketika kita sudah cukup mampu, kita boleh ikutan dan juga ke tempat-tempat yang lain yang mereka butuhkan. Seperti Pokoknya itu. kemana aja hatimu memanggil, Benar. ikutilah. Ya, benar. Karena itu adalah kesempatan kita untuk membuat hidup kita ini berharga. Setuju, makanya aku selalu punya prinsip, Mbak. Aku sampai gemeteran ini ngomongnya karena oh my god, they so lovely banget gitu. Jadi jadilah berkat buat orang lain. Itu prinsip aku. Exactly. Apapun bentuknya, nggak usah nominal. Keberadaan kita, hari-hari kita dengan bercanda dengan mereka, itu berkat loh buat adik-adik semua ini. Mendengar orang bercerita, berkeluh kesah itu meringankan beban mereka. Benar. Dulu kita ada hari volunteering day di mana mereka datang untuk mendengarkan cerita. Jadi dulu ada ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 itu yang jadi teman bermain, ring 1 pengurus, ring 2 itu teman main. Jadi ada datang terus yang main kuda-kudaan, dijadiin kuda. Pokoknya gimana caranya buat mereka bahagia ya, mereka enjoy ya. Luar biasa. Memberikan diri untuk bermain bersama anak-anak. Luar biasa. Baik, Kak Silly, thank you so much. Sebenarnya masih pengen banget, tapi semoga kita bisa ada episode 2. Tapi pasti teman-teman Hoopers, itu satu buah kisah yang luar biasa dan inspirasi banget. Aku bilang Woman of the Year lah kalau aku bilangnya Mbak Silly ini ya, karena dia punya dedikasi yang luar biasa. Nah, sekali lagi kalau misalnya teman-teman mau ikutan donasi ya, silakan pakai hati kalian ya, bisa langsung aja, bisa follow Instagram, juga bisa kepoin nomor rekening kita bakal sertain juga. Kalau misalnya mau datang juga boleh ya, silakan aja, kepoin aja, mau main sama anak-anak juga boleh. Apapun bentuknya kebahagiaan itu berkat buat mereka gitu loh. Kita nggak cuma bisa kasih duit, tapi kasih waktu buat mereka aja. Satu jam aja buat bicara-bicara mereka itu satu buah kesehatan buat mereka. So, Hoopers, thank you so much. Selalu jadi berkat orang lain, dan semoga apa yang aku dan juga Mbak Silly ceritakan hari ini bisa menjadi inspirasi buat kalian, dan tetaplah menjadi orang baik untuk kita semuanya. Bye.